Pada kesempatan kali ini adalah adapun tujuan, barusan saya menjelaskan tentang tujuan kita mengadakan review materi adalah untuk mempersiapkan diri dan mengingatkan kembali materi-materi yang sudah atau pernah kita bahas dengan bersama-sama, dan saya akan mengingatkan terus pada teman-teman untuk tetap semangat supaya kalian tinggal satu langkah lagi untuk menghadapi ujian ya, menghadapi ujian. Dan kita akan coba apa saja, karena bagi siapa mungkin nanti bisa acungkan tangan atau mengatakan siapa yang akan ujian besok, boleh ketik saya yang akan ujian besok. Oke, Bu Ning, berarti besok ya Bu. Ibu dari mana Bu? Bu Puji juga sama. Dari mana Bu Puji? Sukabumi, oh Sukabumi. Orang Sukabumi, mohon. Ibu, ada yang salah 3, saya besok juga Bu Eva, tanggal 7 juga ada ya. Hari ini saya akan menegaskan kembali untuk teman-teman yang akan ujian, terutama yang akan ujian besok ya, yang akan ujian besok. Dan besok siang, kita jam 4, saya menerima masukan dari teman-teman, kita akan Zoom lagi jam 4 besok. Jam 4 besok sore, saya akan Zoom lagi, yaitu kita membahas soal-soal yang keluar ujian sebelumnya. Dan nanti kalau ada pertanyaan, tips dan triknya bagaimana supaya cepat dan lain sebagainya, nanti akan saya jelaskan di jam 4 besok. Jadi kita akan terus melakukan Zoom. Dan kalau nanti ada teman-teman yang minta materi, nanti akan saya share materi di grup, di gelombang-gelombang yang sudah ada, materinya, soal-soal, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya terakhir saya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk belajar maksimal. Nanti akan saya share kembali. Termasuk kemarin saya sudah saya sudah memberikan materi min map yang akhir. Saya sudah memberikan di grup Anda ya, di grup Anda. Silakan dicek lagi teman-teman, silakan supaya kita atau supaya teman-teman sukses ya. Nanti akan saya share ulang supaya teman-teman mendapatkan gambaran secara utuh. Jadi siap-siap, kita punya jadwal, dan bila perlu nanti mungkin ada tambahan atau jam pagi-pagi kita Zoom lagi, nggak masalah. Saya akan menerima itu sebagai bagian pelayanan yang saya berikan pada teman-teman supaya teman-teman bisa belajar dengan baik. Besok ya, besok tanggal kita mulai masuk ke FL. Nah, belum. Malam ini saya hanya akan mereview beberapa materi yang mudah-mudahan sudah terlihat, dan saya sudah memberikan pada teman-teman bahwa saya akan mereview. Silahkan ditulis, karena biasanya dengan menulis teman-teman akan mudah menangkap materi, dan kalau baca semuanya itu akan jadi masalah ya. Ingat teman-teman bahwa di soal kali ini, di ujian kali ini berkaca pada tahun sebelumnya, bahwa kalian hanya punya kesempatan untuk menyelesaikan kompetensi teknis itu 60 sampai 80 menit. Ya, 60 sampai 80 menit. Sehingga tolong kalau diperkenankan Anda meminta kertas, maka Anda minta kertas. Jadi ditulis, misalkan Anda masuk pukul 9, maka Anda tulis pukul 9. Nah, berarti nanti pukul 10 itu teknis harus sudah selesai. Apakah selesainya dengan kemampuan kalian mengisi berdasarkan apa yang ada di kepala kalian, atau dengan nembak? Artinya tidak ada jawaban yang dibiarkan kosong. Teman-teman, bahwa soal jawaban itu kalau benar dapat 5, kalau salah dapat 0, tapi tidak ada pengurangan nilai. Artinya, walaupun nembak, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan
20-25% kesempatan untuk mendapatkan nilai. Tetapi kalau dibiarkan kosong, kesempatan itu menjadi 0. Makanya harapan saya Anda memiliki jadwal. Kenapa harus ada waktu? Kenapa harus ada waktu di sini? Tadi jam 9 harus selesai, maksimal jam 10.20 itu harus sudah selesai. Kenapa? Karena tahun kemarin itu kalau kita sudah masuk dan membiarkan kosong di kompetensi teknis, membiarkan kosong, kemudian masuk tiba-tiba masuk ke kompetensi manajerial, Anda sudah tidak bisa balik lagi ke teknis. Tahun kemarin, saya takut tahun sekarang pun sama. Tahun sekarang pun sama, Anda tidak bisa balik lagi. Artinya apa? Artinya kalau Anda meninggalkan kosong, Anda tidak bisa lagi melakukan pengisian soal-soal di sana. Nah, berarti sekali lagi saya tekankan, jangan pernah membiarkan jawaban kosong dimanapun. Mau di kompetensi teknis, mau di kompetensi sosiokultural, manajerial, atau wawancara. Jangan pernah membiarkan kosong. Sosiokultural, manajerial, atau wawancara, kalau Anda ngisi nembak, minimal Anda mendapatkan 1. Tapi kalau dibiarkan kosong, maka Anda tidak dapat nilai apapun. Ya, nilainya artinya 0. Jangan salah bahwa nilai 1 pun sangat menentukan siapa yang akan maju atau siapa yang dapat NIPP. NIPPPK, P-nya 3 ya. Nah, jadi tolong dipahami, jangan pernah membiarkan soal kosong. Nah, dalam mengisi soal, ada beberapa pengetahuan yang wajib Anda pahami. Yang pertama, kita lihat ada anatomi soal. Dimanapun soal dibuat, bahwa soal itu ide kalimat selalu di awal kata. Selalu di awal kata. Jadi perhatikan di awal kata, dan ingat cara menjawab soal itu. Pertama, dari mulai baca pertanyaannya. Kedua, baca soalnya, baca kasusnya. Baru yang ketiga, pilih jawaban. Kenapa harus dilakukan demikian? Supaya Anda tidak bolak-balik 2 kali baca kasus. Mending kasusnya pendek-pendek, tapi kalau kasusnya panjang, itu menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu. Oke. Kemudian, untuk mata kuliah komunitas, kalau untuk D3 kemungkinan tidak ada komunitas, tapi untuk S1 lihat mana dulu Anda bisa baca materi. Jadi malam ini bagi yang akan besok ujian, sebelum istirahat jam 10 Anda sudah istirahat supaya besok segar. Jadi kalau misalnya mau bangun, bagi muslim silakan bangun malam, baca selintas materi kunci. Tolong dipahami dan pastikan itu yang pertama. Terus yang kedua, cek lagi masalah kapan nyeri diberikan. Misalnya nyeri itu diberikan kalau skalanya 6. Dicatat ya, kalau nyeri skala 6 adalah nyeri. Kemudian bersihan jalan napas, kalau ada batuk produktif, kemudian sesak napas, itu bersihan jalan napas. Harga diri rendah, berarti kalau misalkan saya tidak berguna dan sebagainya, itu sudah jelas. Persepsi sensori, kemudian gangguan integritas jaringan, gangguan perfusi cerebral, pola napas tidak efektif, bedakan dengan bersihan jalan napas. Anda harus bisa membedakan itu. Intoleransi aktivitas itu, kalau tidak ada masalah di ekstremitas dan tidak ada masalah di persyarafan, itu intoleransi aktivitas. Tetapi kalau sudah ada masalah, maka bukan lagi itu, tapi kerusakan mobilitas fisik. Itu juga merupakan bagian yang harus teman-teman pahami. Kemudian cara menentukan prioritas, jangan lupa teman-teman, cara menentukannya adalah berdasarkan gawat darurat. Gampangnya kayak gini, mana yang pertama menyebabkan kematian, itulah yang harus Anda di gawat darurat. Itu tentunya di rumah sakit. Tetapi kalau yang di luar rumah sakit, mana yang paling kemungkinan lebih besar untuk
hidupnya itulah yang menjadi prioritas kita. Yang ketiga adalah jangan lupa gunakan prinsip kebutuhan dasar manusia, mana yang paling dasar itulah yang menjadi prioritas. Dan yang ketiga adalah mana data terbanyak. Kalau Anda sama sekali nggak ngerti mana data terbanyak, mana masalahnya, maka carilah data terbanyak. Data terbanyak menunjukkan kejawaban. Jangan lupa itu. Kemudian, kalau ada GCS kurang dari 8, maka masalahnya dan ada kelainan di sisi secara pusat, maka masalahnya adalah gangguan perfusi cerebral. Gangguan perfusi cerebral ya. Kemudian, kalau posisinya head up, kemudian evaluasinya tidak ada peningkatan kanan intrakranial. Ini silahkan dibaca, teman-teman. Jadi, saya ingatkan kembali, sebenarnya saya sudah memberikan materi-materi yang harus Anda baca bila perlu malam ini sebelum Anda istirahat, dibaca selintas ya, dibaca selintas supaya Anda paham ya, supaya Anda paham. Ini banyak banget yang saya buatkan untuk teman-teman semuanya. Silakan dibaca, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan malam ini pun saya akan memberikan mind map sisanya. Ada 85 mind map yang bisa teman-teman pelajari yang akan saya share di grup. Dan malam ini pun saya akan memberikan beberapa, mungkin 100-200 soal, dan beserta jawabannya yang mudah-mudahan Anda bisa, pembahasannya tentunya, mudah-mudahan bisa Anda baca. Bagi teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk melatih, silahkan gunakan itu. Dan saya pun memberikan kesempatan pada teman-teman, kalau mau cek link untuk tryout masih ada, silahkan di materi umum linknya, dan Anda nanti bisa melakukan itu berkali-kali. Silakan gunakan kesempatan itu. Jadi teman-teman, saya berikan kesempatan, saya berikan hal yang ini yang terbaik yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan dengan berikan yang terbaik itu, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal. Itu harapan saya. Untuk hitungan-hitungan sudah saya berikan juga, hitungan dalam keperawatan sudah saya berikan ya, tentang hitungan juga ada materinya. Nanti saya cek ulang, akan saya kirim lagi. Saya kirimnya ke grup umum ya, saya kirimnya ke grup umum. Bagi teman-teman yang belum masuk ke grup umum, silakan masuk ke grup umum, nanya di grup linknya mana, tolong teman-teman dibantu linknya kemana, sehingga nanti saya ngirim itu ke grup umum dan teman-teman bisa mendapatkan materi, termasuk hitungan dalam keperawatan. Itu saya akan share di sana. Ya, akan saya share di sana. Kemudian jangan lupa, saya malam ini juga tidak bisa ngomong banyak sebenarnya, karena beberapa teman sudah akan ujian, dan yang paling penting besok kita akan diskusi tentang FR. Jadi Anda kalau sudah dapat FR, silakan share ke saya. Nanti saya buatkan apa yang kunci-kuncinya, bagaimana cara menjawabnya, dan lain sebagainya. Saya siapkan untuk minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 20, bagaimana saya bisa melayani Anda supaya tidak ada hal yang membuat Anda menjadi tidak optimal dalam belajar. Itu. Kemudian jangan lupa anatomi juga ada di sini ya. Kemudian luka bakar juga sudah, silakan dites kembali, latihan kembali. FR itu adalah, ada yang bertanya nih, FR itu adalah field report atau catatan lapangan. Ya, catatan lapangan itu artinya apa yang keluar di ujian dan besok kita bahas. Nah, apa yang keluar di ujian besok itu namanya FR, field report. Ya, catatan lapangan. Gitu, FR itu artinya ada. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa Anda pun harus membaca ini. Harus membaca, selain itu Anda pun diwajibkan membaca yang ini. Daftar tilik bagi teman-teman yang ujiannya tanggal 7, maka teman-teman wajib membaca ini. Wajib dibaca nih, wajib ini dibaca. Nah ini. Ada merujuk. Belum termasuk rujuk, Pak.
Ini wajib di print, wajib dibaca, dan terutama untuk D3, teman-teman D3, ini sebagai kontrol. Cek pengkajian kateter, pengkajiannya apa, indikasi pemberiannya apa, tahapan pemberiannya apa, sampai evaluasi kecukupan. Duh. Mohon maaf, saya buang yang ramai. Ya, lalu kemudian nasogastrik, pengkajiannya apa, bagaimana langkahnya apa, dan ini yang 7 ke sana, tolong ini di print, kemudian teman-teman Di rumahku, gara-gara kamu. Malah itu bersih. malah pada ramai gitu. Oke, oksigenasi juga sudah diberikan teman-teman di min map. Ya, silakan dicek ulang. Nanti min mapnya diobok-obok lah. Silakan nanti yang min map yang terakhir akan saya berikan, dan besok pagi kalau misalkan ada teman-teman yang ini coach bagaimana materi seperti ini, akan saya buatkan min mapnya pada saat itu. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian perawatan luka, pemasangan infus, pemberian obat. Jangan lupa bahwa obat itu sudah 10 benar. Nanti akan saya berikan apa itu 10 benar. Perawatan luka, kolostomi, tourniquet test, kemudian water seal drainase, kemudian drainase, persalinan. Ini yang 10 ini wajib. Yang 10, 1 sampai 10 itu Anda wajib paham. Kemudian ada Shaksan, ada bor. Kalau bor untuk D3 nggak usah dibahas untuk D3. Metode keperawatan juga cek, semuanya ada di sana. Kemudian battle index pun sudah ada di bawah nanti, ya di bawah sana. Jangan lupa kalau jantung, kalau trauma itu DRABC ya, DRABC ya, kalau jantung DRCAB, kebalik ya, ini kebalik nih nulisnya. Kemudian hitung-hitungan juga sudah nanti ada di saya share, hitung-hitungan juga akan saya share. Ini sudah silahkan dicek, ini hanya 4 lembar saja, silahkan di print. Kemudian Anda ini sebagai kontrol buat Anda, itu ya. Dan coach, ada beberapa min map yang tidak bisa dibuka, nanti kita cek ya. Kita cek. Nanti yang mana yang tidak bisa terbuka, nanti akan saya share ulang. Kemudian, oke, berarti tugas saya malam ini adalah membagi materi kepada Anda melalui min map yang terakhir. Min map yang terakhir atau min map yang saya buat yang 85 itu sisanya. Kemudian ada beberapa ratus soal yang akan saya share beserta pembahasannya yang menjadi bagian yang harus Anda pahami nanti. Kemudian tugas Anda adalah memprint ini, mengontrol ini, dan baru kemudian membaca materi kunci, dan pastinya tentunya baca juga materi yang lainnya. Itu tugas saya malam ini, dan saya tidak akan lama-lama karena Anda harus mulai belajar, dan saya akan mengirim sekarang materi-materi. Kecuali untuk grup 15 dan 14, silakan kita akan diskusi di grup. Nanti apa yang Anda memiliki masalahnya di mana, nanti akan saya jelaskan, dan saya pun akan memberikan soal di sana. Silakan terbuka pertanyaan sekarang, ya, terbuka pertanyaan untuk teman-teman. Coach izin. Ya. Ternyata di grup apa ini gelombang 14 D3 P3K 2022 sudah ada yang ujian hari ini. Terus sudah ada memberikan apa ini soal-soal yang kemungkinan besar banyak masuk. Untuk soal kesehatan umum 70%. Untuk yang khususnya banyak soal kasus nomor 1 ASKEP dalam kurung penetapan diagnosa, intervensi, implementasi 10 soal. Terus persentase luka bakar, GCS, skala nyeri, balance cairan, APD perawat di ruang COVID,
HKN, alat bantu pasien kelemahan ekstremitas bawah, Undang-Undang BPJS, manajemen tata laksana COVID, SDGs 5 pondasi, dan jumlah indikatornya, terus posisi pasien TIK, Promkes, jenis imunisasi dan dosis BCG, SOP pemberian vaksin, rute penyuntikan, pasien RJP, nadi dan napas sudah ada tapi belum sadar diapakan, AGD, GCS 12, metode ambulasi pada pasien fraktur femur, maternitas HPHT kala 2, nawacita, dan sosiokultural manajerial, soalnya panjang. Membaca cepat dan mengerti jawaban yang hampir sama. Itu Coach. Itu di mana itu? Di grup Bukan daerah mana? Daerah mana? Waduh, saya kurang paham ini Coach. Atas nama Nuripah ini Coach. Itu kalau saya lihat itu materi SKB itu. Iya sih, karena ada nawacita kan. Tapi tahun lalu kayaknya nggak ada Coach nawacita itu Coach. Sudah nawacita memang nawacita di SKB ada tahun 2019. Ya, yang tahun lalu nggak ada Coach. Tahun ini nggak ada Coach. Tahun 2021 kemarin kan perubahan lagi. Oh iya, memang nggak ada. Ya, itu kalau saya pikir itu SKB itu. Makanya saya nanya di daerah mana. Loh, BKN aja kan mulainya hari ini BKN mengumumkannya. Tadi saya videonya sudah saya share. Mulai tanggal 6 itu. Tapi tiba-tiba tanggal 5 ada yang ujian. Nggak tahu sudah itu. Oke lah. Oke. Untuk menutup itu, saya juga takut ya. Takut. Gua juga takut nih. Nanti ada apa-apa dengan bimbingan gua gitu kan. Oke, bentar. Emang di SDGs sama nawacita ada di ketiga. Justru itu Bu, itu yang kita sedang bahas itu ya. Makanya kalau memang ada, maka mungkin ujian hidup lah. Ujian mulai tanggal 6 kan? Mulai tanggal 6. Tapi nggak apa-apa deh. Setahu saya juga itu sih Coach, nggak tahu. Saya baca sepintas saja tadi. Kalau yang selalu saya dengar nawacita itu ya, nawacita ataupun SKB 2009 iya, memang saya bilang ada SKB 2009 nawacita itu. Iya, itu. Yang saya bilang itu 2019 itu. Menggoyahkan pikiran. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Saya pun sudah saya pun sudah memberikan soal-soal nih. Ada soal-soal yang bisa Anda kerjakan daripada Anda mulai jantung dan mulai oleng. Saya siapkan soal tuh 200 soal yang malam ini, silahkan dipelajari dan itu kalau ada umum nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau tidak ada, alhamdulillah itu aja lah ya, nggak ada apa. Tapi apapun yang kemungkinan terjadi dalam soal, maka saya akan memberikan soal kepada Anda ya. Mungkin bisa jadi referensi belajar materi yang masuk ke 3K di perdalam. Ya mau nggak ada di P3K itu nggak masuk kesehatan umum. Ya, nanti saya share di grup materi umum yang 200 soal. Ya, terutama kalau yang 15, 14 saya share di grup 14, 15. Tenang. Belanda masih jauh. Ini tiba-tiba ada meresahkan. Oke, makanya saya bilang coba cek di di materi umum, diskusi umum. Saya barusan ngirim video itu dari BKN bahwa ujian itu besok, tapi tiba-tiba ada yang sudah ujian, gimana ceritanya gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah teman-teman. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti saya akan masuk kepada jadi tugas sekarang kita bagi tugas. Tugas teman-teman satu apa? Membaca materi kunci. Ya, yang belum nanti saya kirim. Membaca materi kunci, memprint daftar tilik. Yang mau ujian besok pun baca materi kunci selintas. Yang mau ujian, tapi jangan lebih dari jam 10. Makanya saya nggak akan lama-lama. Kemudian yang teman-teman yang baru besok ujian, maka Anda harus memprint daftar tilik materi kunci habis. Materi-materi yang tidak paham, cek di mind map. Ya, akan saya berikan malam ini. Termasuk juga ada
200 soal supaya Anda bisa belajar. Clear ya malam ini? Supaya tidak jantungan lagi. Coach, boleh bertanya, Coach? Boleh. Izin. Ya. Ini, Coach, kemarin saya menemukan soal, kayaknya baru sih, ada di Instagram. Masalah penyuntikan vaksin COVID. Dikatakan di sini soalnya kayak gini. Seorang perawat sedang menjadi petugas vaksin COVID-19 di puskesmas. Sebelum vaksin diberikan, dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu pada klien. Vaksin diberikan dengan menggunakan vaksin CoronaVac dengan dosis 0,5 cc via interna muskular. Saat ini perawat telah menusukkan jarum pada kulit dengan sudut 90 derajat. Apakah tindakan selanjutnya? Kan saya jawab, ini Coach, ada nanya sama kakak perawat yang vaksinator, ikut pelatihan kah dulu yang sebelum pelaksanaan vaksin. Katanya peraturan terbaru kalau IM vaksin COVID-19 tidak perlu lagi diaspirasi. Sedangkan di soal di sini kan saya jawab sesuai dengan arahan dari kakak vaksinator. Langsung menyuntikkan obat secara perlahan dan stabil. Ternyata jawaban di soal itu, kunci jawabannya lakukan aspirasi tetap seperti dengan penyuntikan seperti biasa. Prosedur penyuntikan yang pertama, biasa, saya jawab yang pertama ya. Yang pertama kita coba cari referensinya. Kan saya cari juga referensinya kalau ada kasus seperti itu. Saya akan cari referensinya, nanti saya share di grup kalau sudah mendapatkan. Yang kedua, soal di IG itu pun bukan soal resmi, gitu kan? Soal buatan kayak saya bikin aja, gitu. Jadi ya. Jadi kalau memang juknisnya tidak perlu diaspirasi, jangan diaspirasi, gitu ya. Itu aja. Kalau saya baca di juknis vaksin COVID-19 yang terbaru, lakukan penyuntikan sesuai dengan penyuntikan yang aman dan benar, katanya kayak gitu aja disebutkan di juknis terbaru, yang terbaru terakhir. Oke, kita nanti lihat gitu. di juknisnya ya, akan kita lihat. Saya cek, berarti saya tulis nih, juknis COVID, nanti akan saya share ulang. Nanti keputusannya tergantung juknisnya. Kalau ini ada teman dari Dira, untuk COVID memang juknisnya tidak perlu diaspirasi, ada pelatihannya dulu. Oke. Seperti itu gak masalah. Vaksinatornya kayak gitu pelatihannya kemarin. Ya, itu aja Coach. Oke, siapa thank tahu you ya. nemukan soal kayak gitu. Teman-teman ini juknisnya tidak perlu diaspirasi, clear berarti ya. Tidak perlu diaspirasi. Walaupun nanti saya akan cek ulang. Oke? Ya. Oke. Jangan lupa nanti tempat penyuntikan juga Anda harus dikuasai ya. Berarti kita close, hanya setengah jam saja kita close. Saya akan masuk ke pemberian materi yang harus Anda baca malam ini. Oke? Kita tutup. Kasih tahu teman-teman yang ada di grup, ini akan saya berikan, tapi saya juga bingung nih. Karena kadang-kadang tidak bisa dipegang nih ngobrolnya nih. Ya, hanya kadang kalau linknya nggak boleh di-share kemanapun, gitu ya. Linknya nggak boleh di-share kemanapun, itu tidak boleh. Nanti akan Bu Dira nanti akan saya cek ya. Mungkin nanti Bu Dira bisa kirim ke saya materinya. Mungkin nanti akan saya coba cross check ya Bu ya. Oke. Itu teman-teman, hari malam ini kita akan saya akan memberikan materi-materi. Jadi saya tidak akan lama-lama karena kasihan pada yang akan ujian besok. Tapi besok pagi saya belum bisa. Mungkin nanti pukul 4 besok kita coba beberapa teman yang sudah memberikan materi, kita akan bahas FR, kemudian malamnya kita diskusi seperti biasa. Oke, itu saja teman-teman. Tugas saya adalah memberikan materi kepada teman-teman sambil mencari bagaimana jenis penyuntikan dan lain sebagainya terkait dengan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan tunggu materinya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach. Semoga semuanya berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses ya wabarakatuh. semuanya, sukses.
Amin. Amin. Doain coach. Amin. Amin. Assalamualaikum. Doa teman-teman semua semoga lulus. Amin. Amin. Buat kan gitu. Sukses.